Baik, kita lanjutkan di video berikutnya. Berikutnya adalah pengelompokan operasi yang kedua untuk workstation 2. Nah, workstation 2 yang sudah dikotakin kan berarti sudah, yaitu misalkan, oh di sini operasi 3. Kebetulan waktunya 4, jadi kayaknya cukup 1 deh, karena akan mendekati cycle time. Oh, berarti di sini operasi 3. Nah, sementara waktu per workstation-nya sudah jelas di sini adalah 4. Baik, berikutnya adalah operasi 5, itu 1 menit, kita satukan dengan yang dekat. 6 masih masuk tuh, 1 tambah 2, 3. Ya, berarti 3 menit. Nah, kalau misalkan kita tambahkan dengan operasi 8, ini pas. Waktunya adalah 5 menit. Tapi sebaiknya tidak, karena operasi 7 ini akan berpasangan dengan operasi 8. Berarti workstation ketiga adalah 5 dan 6. Di sini 05, 06. Nah, waktunya kita cek di sini, waktunya adalah 1 tambah 2 berarti 3 menit. Waktunya adalah 3 menit. Kemudian operasi berikutnya tentunya sisanya nih, yaitu operasi 3 berpasangan dengan operasi 7 dengan operasi 8. Oh, berarti operasi 7 dengan operasi 8. Kenapa nggak dilanjutkan ke operasi 9? Karena di sini sudah 3 ditambah 2, sudah 5 menit. Berarti kalau ditambah lagi, tidak bisa karena melebihi kapasitas. Yang standarnya adalah 5. Di sini ada 3 menit, kemudian ditambah 2 menit, jadi 5 menit. Berikutnya adalah kita menghitung efisiensi. Nah, efisiensi ini rumusnya adalah waktu dibagi dengan waktu siklus dikali 100%. Nah, untuk workstation 1, total waktunya itu kan adalah 4 menit. Waktu siklus yang didapat adalah 5. Berarti 4 dibagi 5 dikali 100%. Sehingga didapatlah efisiensinya 80%. Berarti untuk workstation 1 ini adalah 80%. Workstation 2 sama. 4 dibagi waktu siklus 5 dikali 100% dapat 80%. Kemudian workstation 3. Nah, ini beda sendiri nih. Berarti 3 dibagi 5 dikali 100%, sekitar 60%. Dan terakhir itu adalah yang workstation 4, yaitu 5 dibagi 5, 1 ya. Berarti di sini adalah 100%. Nah, kita sudah mendapatkan pengelompokan ke dalam stasiun kerja dan hitung efisiensinya. Kemudian setelah semua efisiensi sudah kita hitung, kita tentukan rata-rata efisiensinya. Nah, ini rumusnya. Rata-rata efisiensi itu formulasinya adalah efisiensi workstation 1 tambah workstation 2 tambah workstation 3 tambah workstation 4. Berarti 80 tambah 80 tambah 60 tambah 100. Sekitar 320 dibagi jumlah workstationnya. Kebetulan workstationnya ini ada 4. Nah, berarti rata-rata efisiensinya itu adalah 80%. Ini rata-rata efisiensinya. Nah, apabila kita sudah menentukan rata-rata efisiensinya, maka kita bisa menentukan idle time, waktu idle. Nah, kebetulan waktu idle time itu adalah standar persentase efisiensi dikurangi rata-rata efisiensi. Nah, yang bagusnya kan efisiensi 100%. Ya, dikurangi 80% dari rata-rata ini. Berarti total idle time-nya itu adalah 20%. Apakah ini sudah solusi optimal? Belum tentu. Kenapa? Kita cek. Ternyata belum semuanya dikelompokkan. Ya. Berdasarkan dari hasil pengelompokan stasiun kerja, ternyata ada satu operasi yang belum masuk, yaitu operasi ke-9. Kita lihat di sini. Operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, operasi 9 belum masuk. Kenapa? Karena kalau dimasukkan dia melebihi kuota. Tentunya kita harus melakukan penyesuaian kembali. Maka untuk penyesuaian kembali kita lakukan pengelompokan ke dalam stasiun kerja untuk tahap berikutnya. Kita lakukan pengelompokan lagi seperti biasa, workstation 1, workstation 2, 3, dan 4. Kemudian pengelompokan pertama
Kita coba lakukan lagi untuk workstation, untuk operasi 1 dan 2, ini kan kalau kita totalkan waktunya masih 3 menit. Berarti masih di bawah 4,75. Masih di bawah 5. Nah, bagaimana kalau kita satukan dengan operasi 4? Berarti 1, 2, dan 4. Berarti operasi 1, operasi 2, operasi 4. Nah, waktu per workstation-nya adalah 1 menit tambah 2 menit tambah 1 menit. 4 menit. Oke, masuk. Masih di bawah 5 menit. Di bawah waktu siklus. Kemudian yang berikutnya itu adalah operasi 3. Ya, kita cek. Oh, operasi 3 berarti di sini ya. Waktunya berapa? Di sini waktunya adalah 4 menit. Langsung dia dapat 4 menit. Berikutnya kita coba cek operasi 5. Operasi 5 disatukan dengan ini? Oh, tidak. Kita rubah sedikit. Operasi 5 kita satukan dengan operasi 3. Ya, dengan operasi 3. Nah, operasi 5 kita satukan dengan operasi 3. Operasi 7. Oke. Berarti di sini operasi 5 dengan operasi 7. Operasi 5 dan 7 itu waktunya adalah 1 menit dan 3 menit. Berarti 1 tambah 3 adalah 4 menit. Dan sisanya operasi ternyata operasi 5 masih bisa nih digabungkan dengan operasi 6. Berarti kan 5, 6, 7. Ya. 1, 5, 6, 7. Maaf, ternyata ada kombinasi yang lebih sesuai. Coba kita sesuaikan ya. Operasi 1 dengan operasi 2, 4, dan 5 itu bisa disatukan loh. Kenapa? Kalau ditotalkan waktunya itu ada 5. Oh, berarti kalau begitu operasi 1, operasi 2, operasi 4, dan operasi 5. Ya. Berarti 1, 2, 4, dan 5 ini bisa kita satukan. Coba kita cek total waktunya. 1 tambah 2, 3 menit. Tambah 1, 4 menit. Tambah 1, 5 menit. Pas. Sesuai dengan waktu siklusnya berarti 5 menit. Oh, ini kan pakai trial and error ya. Kita coba. Kemudian yang berikutnya, kita masukkan operasi 3. Nggak mungkin dia berpasangan nih. Kenapa? Karena waktunya sudah 4. Kalau ditambahkan ke sini jadi 6, melebihi. Berarti ini adalah operasi 3. Berarti di sini adalah 4 menit. Berikutnya, kita coba pasangkan antara operasi 6, itu kan 2, masih ada sisa 3 lagi, dengan operasi 7. Ya, ini dengan ini. Boleh kita pasangkan 6 dan operasi 7. Berarti operasi 6, operasi 7. Berapa waktunya? Ini waktunya adalah 2, di sini ada 3. Berarti 5 menit. Nah, terakhir adalah sisanya, yaitu operasi 8 dan 9. Operasi 8 dan 9, berarti di sini operasi 8, operasi 9. Waktunya adalah 2 menit ditambah 3 menit. Berarti 5 menit. Ya. Setelah itu, seperti biasa, kita cek efisiensinya. Menghitung efisiensi adalah waktu dibagi dengan waktu siklus. Waktu per workstation-nya 5, waktu siklusnya 5. 5 bagi 5, 1 kan dikali 100 berarti 100%. Kemudian workstation kedua, waktunya adalah 4. Waktu workstation-nya dibagi waktu siklusnya adalah 5, sehingga 80%. Workstation ketiga dapat 100%, workstation keempat dapat 100%. Nah, inilah pengelompokan yang kedua setelah kita revisi. Setelah itu, kita dapat langsung membandingkan. Tapi ingat, sebelum dibandingkan, hitung dulu rata-rata efisiensinya. Rata-rata efisiensi adalah total efisiensi 100 tambah 80 tambah 100 tambah 100% dibagi dengan jumlah workstation. Ada 4 workstationnya, sehingga totalnya adalah 95%. Idle time-nya itu adalah 100% dikurangi rata-rata efisiensi 95%. Idle time-nya ternyata 5%, lebih kecil daripada idle time yang sebelumnya. Coba kita bandingkan yang sebelumnya dengan yang terakhir kita dapat. Kita lihat yang terakhir kita dapat rata-rata efisiensinya 95%, sementara yang sebelumnya 80%. Berarti ini lebih baik. Kemudian idle time-nya yang sekarang kita dapat 5%. Oh, ini ternyata 20%. Berarti yang lebih baik yang idle time-nya yang lebih sedikit dengan efisiensinya yang lebih
besar. Berarti susunannya adalah susunan yang kedua, di mana dibagi menjadi 4 workstation, di mana workstation 1 itu operasi 1, 2, 3, 4, workstation 2 operasi 3, workstation 3 operasi 6 dan 7, workstation 4 operasi 8 dan 9. Dengan susunan seperti itu, kita diharapkan mendapat rata-rata efisiensi 95% dengan idle time 5%. Langkah berikutnya adalah buat lintasannya. Karena ada 4 workstation, kita bagi menjadi workstation 1, workstation 2, workstation 3, dan workstation 4. Untuk mempermudah memahaminya, ya, di workstation 1 ada 4 operasi, yaitu operasi 1, 2, 4, dan 5. Workstation 2 hanya 1 operasi, yaitu operasi 3. Workstation 3 ada operasi 6 dan 7. Dan workstation 4 ada operasi 8 dan 9. Pas, karena kita hanya memiliki 4 operator untuk mengerjakan 9 jenis operasi. Langkah berikutnya, jika kita ingin menghitung berapakah sih jumlah produk per tahun yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Untuk menghitungnya mudah, Anda tinggal menentukan jumlah hari per tahun dikali jumlah jam kerja per hari, dikali menit per jam, dibagi dengan waktu siklus. Nah, kita bisa menentukan tuh jumlah produk per tahun. Ya, jadi jumlah hari per tahun, tentunya jumlah hari ini telah dikurangi Sabtu Minggu ya, misalkan, dan telah dikurangi waktu libur pada saat perusahaan tidak beroperasi. Katakanlah 250 hari. Kemudian dikali jam bekerja per hari, misalnya perusahaan bekerja 8 jam per hari. Kemudian 1 jam itu kan ada 60 menit. Berarti 250 dikali 8 dikali 60. Dibagi dengan waktu siklus. Waktu siklus waktu untuk menyelesaikan satu siklus produk, ya. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu produk itu adalah 5 menit. Sehingga total jumlah produk yang didapat perusahaan selama setahun itu adalah 24.000 unit. Nah, kalau misalkan Anda ingin bertanya bagaimana cara menghitung kapasitas produksi terpasang atau production capacity gitu ya. Nah, untuk menentukan kapasitas produksi per tahun, kapasitas produksi terpasang maksud saya, maka formulasinya adalah jumlah produk per tahun, ini kita sudah dapat, dibagi jumlah hari kerja per tahun dikali jumlah jam kerja per hari. Nah, sehingga Anda dapatkan kapasitas produksi terpasangnya, jumlah produk per tahunnya adalah 24.000 unit dibagi jumlah hari kerja per tahun, misalnya 250 hari dikali 8. Sehingga dapat 24.000 dibagi 250 kali 8 dapat 12 unit per jam. Jadi kapasitas produksi terpasang perusahaan tersebut adalah 12 unit produk per jam. Demikian pembahasan kami berkenaan dengan line balancing atau keseimbangan lini produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.